Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Lesa Lesmana, NIM 2314-2001P, mahasiswi Fakultas Sains Teknologi jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah komputer forensik. Baiklah, yang pertama saya akan memperkenalkan apa itu komputer forensik. Komputer forensik adalah cabang ilmu yang berkaitan dengan proses pengumpulan, analisis, dan penyajian bukti-bukti digital yang dapat digunakan dalam penyelidikan hukum. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi, memulihkan, menganalisis data, dan menyajikan data yang tersimpan dalam perangkat keras atau perangkat lunak komputer dengan cara yang sah dan terjaga integritasnya. Sedangkan forensik komputer itu adalah ilmu yang digunakan untuk menyelidiki berbagai bentuk kejahatan digital seperti peretasan, penipuan, dan pencurian data, dan pelanggaran hak cipta. Untuk konsep komputer forensik itu terdiri beberapa aspek. Pertama, pengumpulan bukti, yaitu mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti yang relevan dengan cara yang sah dan tanpa merusak data atau mengubah kondisinya. Yang kedua, penyelidikan dan analisis. Proses untuk menerima dan menganalisis data yang terkumpul, termasuk data yang terhapus, file yang tersembunyi, atau data yang tersisa dalam ruang penyimpanan yang tidak terlihat. Yang ketiga, preservasi data. Menjamin integritas bukti digital yang menggunakan prosedur yang tepat agar dapat tidak rusak atau dimodifikasi selama proses pengumpulan dan analisis. Yang keempat, pelaporan. Menyusun laporan forensik yang dapat digunakan untuk mendukung proses hukum, termasuk memberikan bukti yang jelas dan valid di pengadilan. Yang kelima, penyajian bukti. Penyajian ditemuan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pengadilan, termasuk menjelaskan teknik yang digunakan dalam analisis. Untuk jenis-jenis komputer forensik itu terdiri dari 3. Ada forensik jaringan, forensik seluler, dan forensik digital. Forensik jaringan itu mempelajari dan menganalisis lalu lintas jaringan untuk mengidentifikasi insiden keamanan seperti peretasan, serangan, atau pelanggaran data. Untuk forensik seluler itu fokus pada analisis perangkat seluler seperti smartphone dan tablet untuk mengidentifikasi bukti, data, atau aktivitas yang relevan dengan suatu kasus. Sedangkan forensik digital itu mencakup analisis data digital dari berbagai perangkat dan media penyimpanan untuk investigasi kriminal, pemulihan data, atau analisis keamanan. Untuk ruang lingkup dalam komputer forensik itu terdiri dari investigasi kriminal, litigasi perdata, investigasi internal, pemulihan data, dan analisis keamanan. Contoh perangkat lunak yang diselidiki seperti komputer pribadi dan laptop, smartphone dan tablet, server, hard disk, flash disk, CD card, perangkat jaringan, perangkat yang disita dalam kasus hukum seperti laptop, HP, kamera, dan lain-lain. Gejala-gejala terjadinya komputer forensik itu yang pertama, adanya indikasi hapus, modifikasi, atau penyembunyian bukti digital. Pelaku kejahatan seringkali menghapus, memodifikasi, atau menyembunyikan jejak digital mereka. Kemudian ada aktivitas mencurigakan pada sistem. Aktivitas yang tidak biasa pada sistem komputer seperti lalu lintas jaringan yang anomali, proses yang mencurigakan, atau perubahan pada log sistem dapat menjadi indikasi adanya masalah. Selain itu, kerusakan sistem. Kerusakan sistem seperti kerusakan perangkat lunak, perangkat keras, atau kerusakan data dapat memicu investigasi forensik komputer. Yang keempat, perubahan pada file dan folder. Perubahan pada file dan folder seperti penghapusan, modifikasi, atau penambahan dapat menjadi indikasi adanya intervensi atau pelanggaran. Yang kelima, riwayat web yang tidak biasa seperti kunjungan web yang mencurigakan, pencarian yang tidak biasa, atau riwayat download yang tidak biasa dapat menjadi indikasi adanya aktivitas yang berbahaya. Dan yang terakhir, adanya penemuan perangkat lunak yang berbahaya seperti malware atau virus
dapat memicu investigasi forensik komputer untuk mengetahui bagaimana perangkat lunak tersebut masuk ke sistem. Sebab terjadinya komputer forensik itu adanya investigasi kejahatan cyber, investigasi pelanggaran keamanan, rekonstruksi kejadian, investigasi hukum, investigasi perusahaan. Adapun dasar hukum Undang-Undang ITE, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik, yang menjadi landasan hukum dalam penggunaan bukti digital. Proses komputer forensik meliputi pelestarian, identifikasi, ekstraksi, dan interpretasi data komputer. Untuk diagram proses komputer forensik biasanya mencakup tahapan pengumpulan bukti, analisis data, dan penyajian temuan. Sekarang saya akan menjelaskan materi tentang file system. Dalam dunia digital forensik sangat penting untuk memahami file system. Memahami file system ibarat memahami struktur tubuh dalam kedokteran forensik. Setiap sistem operasi akan memiliki karakteristik file system yang tersendiri, maka mengidentifikasi sistem operasi yang digunakan dulu. Sistem file merupakan database khusus untuk penyimpanan, pengelolaan, manipulasi, dan pengambilan data agar mudah ditemukan dan diakses. Sistem file itu terdiri dari bisa Linux atau Windows. Untuk integritas dan file signature. File signature itu adalah sebuah data yang berfungsi sebagai identifikasi atau memverifikasi suatu isi file. File signature membantu dalam upaya mendeteksi data. Sedangkan file type adalah sebuah nama yang diberikan kepada sebuah file untuk membedakan jenis dan sebuah file. Contohnya dokumen Microsoft Word dan dokumen Photoshop. Kalau Word itu biasanya .doc, kalau PSD Photoshop itu biasanya file tipenya itu PSD. File signature ini sangat cocok dijadikan acuan dalam menganalisis sebuah tipe file karena bentuknya yang tetap konsisten walaupun terjadi perubahan ekstensi file. Tapi file signature dalam bentuk hexanumber dapat dimanipulasi dengan anti-forensics. File signature berisikan rangkaian angka hexa yang memiliki header dan trailer. File signature memiliki ciri khas yang berbeda dari setiap file. Dan saya akan menjelaskan tentang proses akusisi dan imaging. Akusisi itu merupakan proses pengelolaan barang bukti digital yang terkait dengan media penyimpanan hard disk, flash disk, CD, dan lain-lain. Proses ini dilakukan untuk mengekstraksi dan menduplikasi barang yang ditemukan guna sebagai objek analisis agar barang bukti yang ditemukan tidak rusak serta integritas barang tetap terjaga. Untuk tahapan akusisi terdapat beberapa tools yang digunakan seperti FTK, Imager, Bitcorator, dan lain-lain. Beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum akusisi yaitu objek uji coba, web writer blocker, dan FTK Imager. Bukti digital adalah informasi yang tersimpan atau terdistribusikan dalam komputer atau dalam bentuk digital yang biasa dijadikan sebagai bukti dalam persidangan. Informasi tersebut berupa teks, gambar, audio, video yang bisa kita temukan pada hard drive komputer, ponsel, smartphone, CD, DVD, kartu flash, memori, dan lainnya. Adapun aplikasi InCase adalah perangkat forensik digital yang kuat dan andal, yang banyak digunakan oleh penegak hukum, lembaga pemerintah, dan perusahaan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan bukti digital. Fungsi dari InCase yaitu pengumpulan bukti analisis forensik, pencarian canggih, pelaporan encripts, dan fitur media analyzer. Untuk jenis-jenis InCase itu terdiri dari 3, ada InCase Forensik, InCase Endpoint Investigator, InCase Forensic Academic Edition.
Perbandingan FTK dan ENCASE. Forensic Toolkit merupakan perangkat lunak digital forensik yang cenderung lebih mudah digunakan dan cepat dalam pencitraan data. Sedangkan ENCASE, perangkat lunak digital forensik yang memiliki fitur yang lebih canggih, terutama dalam menangani sistem berkas yang kompleks seperti RAID dan sistem berkas Macintosh. Proses investigasi digital adalah proses yang sistematis dan terstruktur yang melibatkan beberapa tahapan untuk memastikan integritas dan keaslian bukti digital. Analisis forensik dapat digunakan untuk mengidentifikasi bukti yang relevan, memulihkan data yang hilang, dan membantu dalam proses peradilan. Proses investigasi digital forensik dapat dilakukan untuk menganalisis bukti digital berupa foto atau gambar, video atau multimedia, serta perangkat komputer atau laptop. Sini akan saya jelaskan materi mengenai OSINT, Open Source Intelligence. Adalah metode pengumpulan dan analisis informasi yang tersedia untuk umum, seperti di internet, media sosial, atau forum online. Informasi ini kemudian digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk keamanan cyber, investigasi penelitian, dan bahkan pemasaran. OSINT merupakan kegiatan yang memperoleh informasi yang bersifat open source information. Jika ada informasi yang tidak tersedia secara terbuka, maka diperlukan aturan hukum yang mengatur tentang pengumpulan, penyimpanan, dan penyebaran informasi tersebut. Penggunaan OSINT itu ada dua. Pertama, ethical hacking dan penetration testing, dan kedua, identifikasi ancaman eksternal. Untuk OSINT teknik juga terdiri dari dua. Yang pertama, strategi dan framework harus jelas untuk memperoleh dan menggunakan open source intelligence. Yang kedua, mengidentifikasi perangkat atau tools dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan memproses open source information. Open source OSINT tools itu terdiri dari 25 macam ada. Contohnya Maltego, Spiderfoot, Sodan, Chansys, Zoom-I, dan lain-lain. OSINT sangat berharga untuk berbagai disiplin ilmu keamanan, tapi menemukan kombinasi yang tepat antara tools dan teknik untuk kebutuhan spesifik akan membutuhkan waktu serta uji coba try and error. Tools dan teknik yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi aset yang tidak aman tidak sama dengan menindaklanjuti sebuah peringatan akan adanya ancaman dan menghubungkan berbagai informasi dan berbagai sumber. Email forensik adalah suatu tindakan pengamanan, pengecekan, serta penelusuran terhadap email palsu dan terhadap bukti-bukti kejahatan yang menggunakan email. Tahapan-tahapan dalam email forensik itu pertama mendapatkan surat izin penggeledahan, mendapatkan bit by bit image dari informasi email, memeriksa header email, menganalisis header email, melacak dari mana email berasal, mengakuisisi arsip email, dan melakukan pemulihan terhadap email yang telah dihapus. Untuk jenis-jenis investigasi email forensik itu terdiri dari 6. Pertama, header analysis, yang kedua bait tactic, yang ketiga server investigation, 4 network investigation, 5 software embedded identifiers, dan 6 sender motor fingerprint. Untuk header analysis itu merupakan analisis yang dilakukan pada metadata header di email. Untuk bot tactic itu menandai sumber gambar pada beberapa komputer yang kemudian dimonitor oleh investigator dengan mengirim pesan pada pengirim di bawah investigasi alamat email yang sebenarnya. Yang ketiga, server investigation itu pesan yang terkirim dan log server akan disalin untuk keperluan investigasi untuk mengidentifikasi sumber email. Yang keempat, network investigation, log yang berada pada alat-alat jaringan seperti router, switch, dan firewall dapat digunakan untuk menginvestigasi sumber email. Yang kelima, software embedded identifier, pengirim kemudian masuk beberapa informasi tentang pengirim email, file atau dokumen yang dilampirkan menggunakan software email. Yang terakhir, sender malware fingerprint, yaitu identifikasi dari software yang menangani email pada server bisa diungkapkan dari halaman receive
header, dan identifikasi software yang menangani email pada klien bisa diketahui menggunakan set header yang berbeda. Baiklah, itulah materi ringkasan untuk mata kuliah komputer forensik yang dipandu oleh Bapak Surya Yusra, dosen Teknik Informatika. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.